Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ambis CG, bertemu lagi dengan Kak Gaitsa di YouTube channel Klinik Jenius. Nah, pada video kali ini kita akan belajar kembali terkait biologi, yang itu kita akan membahas mengenai materi sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini akan adik-adik pelajari di kelas 11 semester 2. Ya. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas terkait submateri zat makanan atau nutrisi. Oke, lanjut kita masuk ke materi. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu terkait apa sih itu sistem pencernaan. Ya, kita akan membahas tentang sistem pencernaan dulu ya. Sistem pencernaan. Oke, sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan itu adalah sistem yang di dalamnya itu, ya, ini serangkaian organ yang membentuk suatu sistem untuk mencerna, ya, mencerna atau mengolah zat makanan. Ya, jadi yang dicerna ini adalah zat makanan. Zat makanan apa? Zat makanan yang teman-teman makan ya. Kan yang teman-teman makan itu kan dia bentuknya kompleks ya. Nah, itu akan disederhanakan menjadi bentuk yang lebih sederhana di dalam sistem tubuh kita yang dia itu melewati beberapa organ seperti itu. Itu adalah sistem pencernaan. Nah, kemudian kita akan membahas terkait zat makanannya. Oke ya, kita akan membahas terkait zat makanan. Oke, zat makanan. Ya. Nah, zat makanan itu tuh secara umum dia dibagi jadi dua. Ada yang tergolong makronutrien, makronutrien. Makro itu artinya besar, dan nutrien itu adalah nutrisi ya. Maksudnya apa? Bukan dalam bentuk besar, tapi dalam jumlah yang besar. Jadi makronutrien itu dia dibutuhkan kebutuhan sehari-harinya itu dalam jumlah yang besar, ya. Kemudian ada mikronutrien. Yang kedua itu ada mikronutrien, ya. Dan mikronutrien. Dan di sini yang kedua ada mikronutrien. Ya, ada makronutrien, ada mikronutrien. Tadi apa itu makronutrien? Makronutrien itu dia eh, nutrisi nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Jadi banyak gitu ya. Nah, apa aja sih yang tergolong makronutrien? Nah, yang tergolong makronutrien itu ada 3 ya. Ada yang pertama itu karbohidrat ya, karbohidrat. Karbohidrat ini termasuk ke makronutrien ya. Kemudian lemak. Dan yang terakhir itu ada protein. Ya. Jadi ada 3, karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, kemudian mikronutrien itu adalah jenis nutrisi ya, atau zat makanan yang dibutuhkannya itu dalam jumlah sedikit. Dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Jumlah kecil lah ya. Kecil karena kita ngomongin mikro. Mikro itu kan artinya kecil. Jadi dalam jumlah yang kecil seperti itu. Kemudian yang tergolong mikronutrien itu ada apa aja? Ada 2. Ada vitamin, dan juga mineral. Ya, jadi ada vitamin dan mineral seperti itu.
Oke, kemudian kita akan membahas lebih lanjut untuk makronutrien yang pertama, yaitu karbohidrat ya. Kita akan membahas tentang karbohidrat. Karbohidrat. Oke. Oke. Nah, karbohidrat ini dia itu memiliki penyusun ya. Penyusunnya itu dari apa? Penyusunnya itu dia berasal dari unsur-unsurnya, unsur penyusunnya, kemudian jumlah kalorinya ya. Ini kakak tulis dulu kalorinya, dan yang terakhir itu fungsinya. Fungsi. Oke ya. Nah, pertama kita dari penyusunnya dulu. Nah, penyusun dari karbohidrat, karbohidrat itu tersusun dari tiga unsur ya. Karbo ya, karbon, kemudian hidrogen dan juga oksigen. Nah, ini adalah penyusun dari karbohidrat. Kemudian untuk kalori, kalorinya itu dia sebesar 4,1 kilokalori per gramnya. Jadi untuk 1 gram karbohidrat itu mengandung 4,1 kilokalori. Dan fungsi dari karbohidrat, karbohidrat itu memiliki fungsi sebagai sumber energi utama gitu ya. Jadi kita bisa beraktivitas, tubuh kita bisa melakukan sistemnya, itu tuh karena adanya energi yang diperoleh dari karbohidrat. Energi utama. Nah, ini ya untuk karbohidrat. Nah, karbohidrat ini dia macam-macamnya itu ada banyak ya. Dia ada macam-macam dari karbohidrat, macam-macam karbohidrat. Oke. Macam-macam dari karbohidrat itu tuh dia yang pertama tuh ada jenis monosakarida. Nah, ini yang paling sederhana. Monosakarida ya. Monosakarida itu apa? Dia disebut sebagai gula sederhana ya. Gula sederhana. Kenapa dia disebut sebagai gula sederhana? Karena dia itu terdiri dari satu gula atau satu sakarida gitu ya. Di mana sakarida itu disebut sebagai gula sederhana. Nah, yang tergolong dari monosakarida itu tuh ada yang pertama itu, nih kalau misalkan kakak singkat ya, kakak singkat singkatannya itu adalah G G F. Apa itu GGF? Nah, G yang pertama itu untuk glukosa. Glukosa. Oke. G yang kedua untuk galaktosa. Dan F itu untuk fruktosa. Semuanya ini merupakan bentuk dari monosakarida ya, jadi gula yang sederhana seperti itu. Nah, glukosa nih ya, glukosa, galaktosa, dan fruktosa, jadi GGF. Glukosa itu bisa ditemukan di semua makanan ya, di seluruh jenis makanan. Jadi apapun makanannya pasti ada kandungan glukosanya. Mau itu nasi, daging, tempe, apapun itu dia ada kandungan glukosanya. Ya, jadi glukosa ini adalah monosakarida terbanyak. Kemudian galaktosa, kalau galaktosa ini dia itu bisa ditemukan di susu. Ya, jadi dia gula susu, gula yang terkandung di susu. Nah, kalau fruktosa, dia itu bisa ditemukannya itu di buah, ya di buah-buahan. Walaupun di susu ataupun di buah itu tetap ada glukosa ya, cuma kalau susu itu paling banyaknya galaktosa, sedangkan di buah itu paling banyaknya fruktosa. Seperti itu. Nah, ini untuk yang golongan pertama monosakarida. Kemudian ada golongan kedua. Golongan yang kedua ini namanya disakarida. Di artinya dua ya, gitu ya, terdiri dari dua gula sederhana. Dia ada dari dua dua gula ini gitu ya, kan ini ada tiga ya, tapi dibuat dua, misalkan glukosa dan galaktosa itu termasuk ke dalam disakarida gitu ya. Jadi disakarida itu dia terdiri dari dua gula sederhana atau dua sakarida, makanya disebutnya sebagai disakarida ya. Nah, disakarida ini bisa kakak singkat
Ini ada singkatannya. Malas. Apa itu malas? Malas itu untuk maltosa, la untuk laktosa, dan S untuk sukrosa. Ya, jadi ada tiga juga ya, maltosa, laktosa, dan sukrosa. Pertama, ini ya, ini maltosa, laktosa, dan sukrosa. Pertama, maltosa. Maltosa itu terdiri dari dua gula sederhana, dua monosakarida. Apa aja? Dia maltosa itu gabungan dari glukosa dengan glukosa gitu ya. Jadi ikatan antara glukosa dengan glukosa membentuk maltosa. Kemudian laktosa itu ikatan antara glukosa dengan galaktosa gitu ya. Glukosa dengan galaktosa. Nah, sedangkan sukrosa ini dia itu ikatan antara glukosa dengan fruktosa. Seperti itu ya. Nah, semuanya ada glukosa ya. Makanya tadi kakak bilang di semua jenis makanan itu pasti ada glukosanya. Karena bentuk kompleksnya itu pasti ada gabungan glukosa. Seperti itu ya. Nah, terakhir jenis karbohidrat itu ada yang ketiga. Ya, yang ketiga itu adalah polisakarida. Poli artinya banyak gitu ya. Nah, ini disebut sebagai gula kompleks ya. Gula kompleks. Ya. Nah, polisakarida, poli itu artinya banyak. Nah, polisakarida atau gula kompleks ini dia itu tersusun dari banyak sekali sakarida, ya. Dia dari banyak sekali sakarida. Nah, yang bisa disebut sebagai polisakarida gitu ya, itu dia tersusun dari lebih lebih dari 100 sakarida. Ya, tersusun tersusun lebih dari 100 sakarida. Jadi monosakaridanya itu ada 100, makanya dia disebut sebagai polisakarida. Gitu ya. Nah, contoh dari polisakarida, dia nggak ada golongannya, jadi langsung ke contoh aja. Contoh dari polisakarida itu ada yang pertama amilum. Amilum ini biasa ditemukan di nasi. Kemudian ada selulosa. Selulosa itu bisa ditemukan di dinding sel tumbuhan ya. Kemudian pektin, pektin juga dia di dinding sel tumbuhan. Kemudian kitin, kitin ini di dinding sel jamur, ya di dinding sel jamur. Kemudian lignin, lignin ini penyusun kayu. Nah, ini adalah jenis-jenis dari polisakarida. Seperti itu. Nah, oke, untuk karbohidrat sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas terkait lemak, ya. Yang kedua itu ada lemak. Untuk makronutrien yang kedua. Makronutrien yang kedua. Lemak. Lemak atau lipid ya. Oke, lemak atau lipid. Nah, sama seperti karbohidrat tadi kita mulai dari penyusun kalori dan fungsinya ya. Pertama, penyusun. Kemudian kalori dan terakhir fungsi. Oke ya. Nah, kita mulai dari penyusun dulu. Penyusun dari lemak. Lemak itu dia tersusun dari apa? Dari karbon sama ya, CHO gitu ya. Jadi karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya, tiga unsur ini adalah unsur utama penyusun dari lemak. CHO. Oke. Nah, kemudian untuk kalorinya, lemak itu kalorinya sebesar 9,1 kilokalori. Wah, besar ya. 9,1 kilokalori. Makanya lemak itu kalau misalnya banyak makan lemak bisa menyebabkan cepat gendut gitu ya karena kalorinya itu besar. Dan lemak ini memiliki fungsi sebagai cadangan energi. Cadangan energi. Ketika tubuh kita kekurangan karbohidrat, sedangkan tubuh kita memerlukan energi, lemak itulah yang akan dijadikan sebagai energi pengganti dari karbohidrat seperti itu ya. Nah,
Oke, lemak ini ya, lemak ini dia itu dari macam-macamnya ya, macam-macam lemak. Nah, macam-macam lemak, lemak itu dia dibedakan jadi dua. Yang pertama itu adalah lemak nabati, jadi berdasarkan sumber ya ini ya, berdasarkan sumber lemak itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu ada lemak nabati. Nabati itu dia bersumber dari tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian yang kedua itu ada hewani. Ya, jadi ada nabati, ada hewani. Nah, apa aja sih yang termasuk ke lemak nabati itu? Contohnya yang termasuk ke lemak nabati itu adalah kacang-kacangan ya, kacang-kacangan. Kemudian ada alpukat ya, alpukat. Kemudian kelapa, kemiri ya, kemiri. Duren juga ya. Nah, ini adalah lemak-lemak nabati yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian untuk lemak hewani, contohnya itu ada kuning telur ya, kuning telur. Kemudian gaji, ya gaji yang di daging, gitu ya. Ini adalah contoh dari lemak hewani. Nah, eh, lemak yang baik untuk dimakan itu yang tipe nabati ya, yang bagus untuk tubuh itu yang nabati. Sedangkan yang hewani itu dia kurang baik untuk tubuh. Oke. Nah, selain ini, lemak itu dia disusun dari yang kita sebut sebagai asam lemak, gitu ya. Lemak itu tersusun atas asam lemak, dan gliserol, ya. Ini asam lemak dengan gliserol. Nah, ini adalah penyusun lemak ya. Jangan kalau tadi kan karbohidrat itu kan dari monosakarida. Nah, kalau lemak itu tersusun dari asam lemak dan gliserol. Jadi bentuk sederhana dari lemak itu adalah asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak itu dia dibagi jadi dua, ya. Macam-macam asam lemak. Asam lemak. Jadi asam lemak itu dibagi jadi dua macam. Ya, yang pertama itu ada asam lemak yang jenuh, ya, asam lemak jenuh. Yang pertama itu ada asam lemak jenuh atau sering disebut sebagai lemak jenuh gitu ya. Nah, untuk asam lemak jenuh ya, asam lemak jenuh itu dia memiliki ikatan tunggal pada atom C-nya ya. Ikatan tunggal. Jadi pada atom C-nya dia ikatannya tunggal. Oke. Kemudian yang lemak jenuh ini dia itu dapat disintesis oleh tubuh. Disintesis tubuh ya. Dan kemudian dia itu beku di suhu ruang. Ya. Jadi ini untuk yang asam lemak jenuh. Nah, contohnya apa? Contohnya yang termasuk asam lemak jenuh itu ada mentega ya, mentega. Mentega ini kan dia beku ya di suhu ruangan. Kemudian margarin. Kemudian daging ya, daging. Daging itu termasuk lemak jenuh. Telur dan susu. Ya, jadi turunan susu itu termasuk ke dalam lemak jenuh. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada lemak yang tak jenuh. Lemak tak jenuh. Nah, kebalikan dari lemak tak jenuh itu dia ikatannya rangkap ya. Ikatan pada atom C-nya itu rangkap. Ikatan rangkap. Jadi C, nah begini ya. Kemudian dia itu tidak dapat disintesis oleh tubuh. Tidak dapat disintesis.
Jadi kita kalau mau memperoleh asam lemak jenuh ini, tak jenuh, itu tuh dari tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, ini dia itu cair di suhu ruang. Suhu ruang tuh berapa sih? 25 derajat ya. Oke, nah contohnya itu yang ada di tumbuh-tumbuhan. Apa misalnya? Minyak-minyakan ya. Minyak kelapa, minyak kemiri, minyak kelapa, minyak kemiri ya. Terus minyak zaitun ya. Ya pokoknya perminyakan ya. Dan lain-lain yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan seperti itu. Nah, ini untuk sistem untuk yang lemak ya, untuk yang lemak. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke yang berikutnya. Setelah kita membahas terkait karbohidrat dan lemak, kita akan bahas mengenai protein ya. Oke, mohon maaf ini harus dihapus dulu berarti ya. Kita hapus. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas yang protein ya. Protein. Yang ketiga. Yang ketiga itu adalah protein. Oke. Protein. Nah, sama kita bahasnya dari penyusun, kalori, dan fungsinya ya. Penyusun, kemudian kalorinya, dan satu lagi fungsinya. Oke. Pertama, dari penyusunnya. Nah, untuk protein ini, dia itu disusun dari atom C, atom H, atom O, atom N, ya, nitrogen, sulfur, dan fosfat. Ya, lebih banyak ya penyusun protein itu CHONSP. Kemudian kalorinya itu jumlahnya sama kayak karbohidrat berapa? 4,1 kilokalori per gram. Ya, nah, untuk fungsinya dia itu sebagai zat pembangun. Maksudnya apa zat pembangun? Jadi yang menyusun sel-sel tubuh kita, anggota tubuh kita itu adalah sebagian besar dari protein seperti itu. Makanya dia disebut sebagai zat pembangun, gitu ya. Nah, kemudian untuk protein ya, protein ini dia dari macam-macam protein. Sama kayak lemak tadi ya, protein itu dibagi berdasarkan sumbernya. Ada protein hewani, ada protein nabati gitu ya. Nah, ada protein nabati dulu. Nabati dan ada protein hewani. Nah, beda sama lemak, kalau di protein, yang lebih baik itu yang hewani. Kenapa yang lebih baik yang hewani? Karena protein hewani itu mengandung asam amino yang lebih lengkap dibandingkan nabati gitu. Di nabati protein juga ada banyak, tapi variasi asam aminonya itu nggak sebanyak yang ada di hewani gitu ya. Nah, nabati ini dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya kacang-kacangan juga ya, kacang-kacangan. Kacang-kacangan ya. Ini kacang-kacangan. Kalau misalnya dari hewani ya berarti daging ya, daging, kemudian ikan ya dan lain-lain. Dan hewani itu dia lebih bagus dibandingkan nabati ya. Kemudian protein ini dia itu disusun atas asam amino. Jadi kalau misalkan pada lemak tadi disusun atas asam lemak dan gliserol, kalau protein ini tersusun atas asam lemak. Asam lemak, asam amino ya. Jadi tersusun atas asam amino. Nah, sekarang kakak akan bahas terkait macam-macam dari asam amino.
macam-macam asam amino. Jadi asam amino itu juga ada jenis-jenisnya ya. Asam amino itu punya jenis-jenisnya juga. Asam amino itu tadi ya penyusun terkecil dari protein. Yang mana di protein hewani itu jenis asam amino itu lebih bervariasi, lebih banyak dibandingkan jenis asam amino yang ada di protein nabati seperti itu. Nah, kita pertama bahas dulu asam amino itu dia dibagi jadi tiga. Yang pertama itu namanya asam amino esensial ya. Asam amino esensial ya. Yang pertama asam amino esensial. Oke, tahu esensial itu apa? Esensial itu artinya apa? Penting ya. Jadi asam asam amino esensial itu dia penting. Dia ini sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Nah, selain dia sangat dibutuhkan, asam amino esensial ini dia itu tidak dapat disintesis oleh tubuh. Makanya kita perlu banget tidak bisa disintesis. Jadi, makanya karena dia tidak bisa disintesis dan tubuh kita sangat membutuhkan, dia itu sangat eksklusif lah, makanya disebutnya sebagai asam amino esensial. Nah, yang termasuk asam amino esensial itu dia ada 9 macam ya. Ini kakak singkat. Jadi, ya singkatannya MTV. Hit, MTV hit, dan FLL. MTV hit, FLL ya. Ini singkatannya dari asam amino esensial. Apa sih MTV hit FLL itu? Nah, M itu untuk metionin ya. T ini untuk treonin. V untuk valin. H untuk histidin. I untuk isoleusin. T untuk triptofan. F untuk fenilalanin. L untuk lisin. L lagi untuk leusin. Nah, jadi ada banyak ya untuk yang esensial itu ada 9. Metionin, treonin, valin, histidin, leusin, triptofan, fenilalanin, lisin, dan juga yang terakhir leusin. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada asam amino semi esensial. Yang kedua itu ada asam amino semi esensial. Ya. Nah, untuk semi esensial itu tuh dia bisa dia tuh juga diperlukan ya oleh tubuh kita, tapi dia itu bisa disintesis tapi melalui proses tertentu gitu ya. Jadi disintesisnya itu kompleks. Disintesis jadi tidak mudah gitu ya. Melalui ya bisa disintesis melalui proses tertentu. Tertentu. Nah, itu yang semi esensial. Nah, yang termasuk semi esensial itu dia ada juga singkatannya. Ya, singkatannya prosesi ya, prosesi 3. Nah, jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 prosesi 3. Apa sih prosesi 3 itu? Pro untuk prolin, C untuk serin, C untuk sistein, T untuk titosin, G untuk glisin, dan A untuk arginin.
Ya, ini untuk yang semi esensial. Nah, terakhir itu ada yang non esensial ya. Terakhir itu ada yang non esensial. Yang ketiga, non esensial. Kenapa dia disebut sebagai non esensial? Kayak nggak berguna gitu ya. Sebenarnya berguna juga gitu. Cuma dia ini tidak eksklusif karena apa? Kenapa disebut tidak eksklusif? Karena dia ini bisa disintesis oleh tubuh. Bisa disintesis. Dan karena dia bisa disintesis, ini tuh tidak terlalu diperlukan. Terlalu dibutuhkan ya. Butuh, cuma nggak penting gitu ya, nggak terlalu penting. Nah, itu yang non-esensial. Nah, kalau yang non-esensial ini dia sebenarnya ada banyak ya, jadi kakak akan kasih contohnya aja. Contoh-contoh dari yang non-esensial. Nah, yang non-esensial ini contohnya ada asam glutamat, kemudian ada glutamin, kemudian ada alanin, kemudian ada asam aspartat, kemudian ada asparagin, dan lain-lain. Seperti itu ya. Ini untuk yang protein. Nah, untuk makronutrien sudah kita bahas semua ya. Makronutrien sudah kita bahas semua. Selanjutnya kita akan membahas yang mikronutrien ya. Yang mikronutrien. Mikronutrien yang pertama ya, mikronutrien yang pertama itu yang keempat nih. Kita akan membahas mineral. Mineral ya. Mineral ini adalah zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, sama seperti makronutrien dan mikronutrien, mineral ini dibagi jadi dua juga. Ada yang pertama itu makroelemen. Makroelemen. Yang kedua itu ada mikroelemen. Mikroelemen. Ya, apa bedanya makro dan mikro? Mirip seperti definisi dari mikronutrien gitu ya. Cuma kita fokusnya di mineralnya aja. Kalau makroelemen itu kebutuhan perharinya itu dia lebih dari 100 per hari kebutuhannya ya. Sedangkan yang mikroelemen itu kurang dari 100 per hari kebutuhannya. Nah, yang termasuk ke dalam makroelemen itu apa aja? Yang termasuk ke dalam makroelemen itu ada natrium, klorin ya, kemudian ada magnesium, ada kalium, ada fosfat, dan ada sulfur atau belerang. Sedangkan yang tergolong ke dalam mikroelemen atau dia yang butuhnya tuh kurang dari 100 per harinya itu ada mangan ya, mangan, ada kolbat, kemudian ada zinc, ada ferum atau besi ya, ada iodium, ada Cu, ada krom. Ya, ini adalah mikroelemen yang kebutuhan perharinya itu kurang dari 100 seperti itu. Nah, terakhir kita akan membahas yang mikronutrien yang terakhir ya. Yang kedua yaitu apa? Vitamin. Ya, vitamin. Nah, vitamin ya. Vitamin ini juga untuk membantu eh, kekebalan tubuh gitu juga ya selain itu. Nah, vitamin ini dia itu dibagi jadi dua. Vitamin itu ada yang bisa larut dalam air, ada yang bisa larut dalam air, ada juga yang dia itu bisanya larutnya dalam minyak. Dalam minyak
Ya, jadi dibagi jadi dua ya, digolongkan jadi dua, vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam minyak. Nah, untuk yang larut dalam air itu ada vitamin B, vitamin C, dan vitamin H, BCH ya. Sedangkan yang larut dalam minyak atau dalam lemak gitu ya, itu adalah vitamin A, D, E, dan K. Vitamin AD. Yang dalam air itu BCH, sedangkan yang dalam minyak atau dalam lemak itu AD. Nah, ini ya untuk listnya. Nah, ini ya list dari vitamin. Vitamin itu ada banyak ya, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, K, dan terakhir ada vitamin H. Oke. Nah, kita lihat di sini, vitamin A itu tuh dia punya nama lain retinol. Nah, vitamin A ini sangat bagus untuk mata ya. Jadi, kalau misalkan seseorang itu defisiensi vitamin A, dia akan menyebabkan rabun senja, buta, atau bahkan seroftalmia. Apa itu seroftalmia? Seroftalmia itu adalah konjungtivanya itu bentuknya itu tidak sempurna dan itu bisa menyebabkan kebutaan seperti itu ya. Dia radang pada konjungtivanya. Kemudian ada B1. B1 itu nama lainnya tiamin. Dia defisiensinya itu bisa menyebabkan lelah, beri-beri, hilang nafsu makan gitu. Jadi dia fokusnya itu ke area otot gitu ya. Makanya dia bisa menyebabkan lelah. Sedangkan yang B2 itu ada riboflavin. Itu kalau misalkan kekurangan bisa menyebabkan radang bibir atau kelitis dan katarak. Katarak itu apa? Adanya selaput putih gitu ya di bagian mata. Di bagian mana tepatnya di bagian kornea mata. Kemudian ada B5, mohon maaf ada B3 dulu namanya niacin, dia itu bisa menyebabkan pellagra. Pellagra itu dia dikenal dengan penyakit 3D. 3D itu apa? Dermatitis, diare, dan demensia. Kemudian B5 asam pantotenat, dia bisa menyebabkan kesemutan, diare, dan insomnia. Kalau misalkan kekurangan ya. Dan B6 atau piridoksin ketika defisiensi bisa menyebabkan anemia, anemia kekurangan darah ya, dermatitis atau radang kulit, dan demensia yang lupa gitu ya pada orang tua biasanya. Kemudian B9 atau asam folat itu bisa menyebabkan radang lidah. Selain radang lidah, dia bisa menyebabkan pertumbuhan terhambat. Makanya asam folat ini sangat dianjurkan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Untuk apa? Membantu pertumbuhan janin. Kemudian B12 itu nama lainnya cyanocobalamin. Ketika defisiensi, dia bisa menyebabkan anemia, degenerasi otak, dan mati rasa. Kemudian vitamin C atau asam ascorbat dia itu bagus ya untuk kalau misalnya kekurangan gitu ya bisa menyebabkan sariawan atau skorbut. Skorbut ini apa? Skorbut itu dia lemah pada gusinya. Jadi gusinya itu memar, berdarah gitu ya, gampang luka. Itu tuh skorbut. Vitamin D atau ergosterol dia itu berfungsi untuk tulang. Jadi ketika kekurangan dia bisa menyebabkan rakitis. Rakitis ini yang tulangnya itu bentuk X atau O pada anak-anak ya. Dan osteomalasi serta osteoporosis ratu tulang pada orang tua. Kemudian tokoferol atau vitamin E ketika kekurangan bisa menyebabkan mandul, lemah otot, dan koordinasi tubuh yang terganggu. Kemudian ada vitamin K yaitu filokinon. Ketika kekurangan dia itu bisa menyebabkan darah sulit membeku. Karena apa vitamin K itu membantu untuk pembekuan darah. Dan yang terakhir ada vitamin H atau biotin. Ketika kekurangan itu bisa menyebabkan lelah, mual, muntah, dan juga alopecia. Apa tuh alopecia? Botak setempat. Jadi hanya bagian-bagian tertentu di rambut itu, di kepala itu yang botak. Seperti itu ya. Nah ini ya untuk zat makanan. Oke. Nah, di video selanjutnya kita akan lanjut ke berkaitan tentang uji makanan ya. Kakak tutup dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.